Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah isi dari Alkitab. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kemudian daripada itu juga Nabi Musa dan Bani Israel melantunkan nyanyian ini bagi Allah, yang dimana demikian bunyinya. Menyanyikan bagi Allah karena Dia maha tinggi dan juga maha mulia. Kuda-kuda dan juga penunggangnya dicampakkannya ke dalam lautan yang dalam itu. Juga Allah itu adalah kekuatanku. Tanpa Dia, ku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pujian-pujianku, Dia telah menjadi keselamatanku. Dialah Tuhanku dan Allahku, maka patutlah aku hendak memuji Dia. Dan kemuliaan Dia Tuhan ayahku, kakekku, dan juga buyutku. Maka hendaklah aku hendak meninggikan Dia. Dia, Allah itu pejuang. Allah, itulah namanya. Bahkan kereta Firaun dan pasukannya pun hendak Dia buangnya ke dalam lautan para perwira pun. Pilihannya pun dibenamkan ke dalam lautan merah samudra meliputi mereka. Mereka tenggelam ke air yang dalam seperti batu tanganmu ya Allah. Mulia dalam kekuatan tanganmu ya Allah. Menghancurkan musuh dengan keagunganmu yang besar. Engkau menjatuhkan orang yang bangkit melawan engkau. Engkau melepaskan murkamu yang menyala-nyala, yang memakan habis mereka yang seperti tunggal jerami. Oleh napas hidungmu, air naik bertimbun-timbun. Aliran air berdiri seperti suatu bendungan, sedang air yang dalam membeku di tengah-tengah lautan. Kata musuh, aku mau mengejar, aku mau menyusul, aku mau membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kupuaskan atas mereka, dan aku mau menghunus pedangku, tanganku, dan membinasakan mereka. Engkau meniup dengan anginmu, dan laut pun meliputi mereka. Mereka tenggelam seperti timah dalam air yang besar. Siapakah seperti engkau di antara para ilah lain? Siapakah seperti engkau di antara para ilah, ya Allah? Siapakah seperti engkau, mulia dalam kesucian, dahsyat pujian-pujiannya? Wahai engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tanganmu, maka bumi pun menelan mereka seperti kasih abadimu. Engkau memimpin umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu. Yang suci bangsa-bangsa mendengarnya, dan gemetaran, rasa sakit bagi perempuan bersalin mencengkam penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, para kepala dari kaum Edom terguncang kegentaran, mencekam orang-orang yang berkuasa di Moab, seluruh penduduk Kanaan. Cemas, kengerian, dan ketakutan melanda mereka karena kebesaran kekuasaanmu. Mereka bungkam seperti batu sampai umatmu menyeberang, ya Allah. Sampai umat yang kau peroleh itu menyeberang. Engkau akan membawa mereka masuk dan menanam mereka di gunung pusakamu, di tempat yang telah kau jadikan sebagai tempat tinggalmu, ya Allah. Di tempat suci yang didirikan oleh tanganmu, ya Tuhan. Allah bertahta untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ketika kuda-kuda Firaun, kereta-keretanya, dan pasukan berkudanya telah masuk ke laut, Allah
Allah membalikkan air laut ke atas mereka, sedangkan Bani Israel berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. Kemudian Miriam, seorang nabiah yang juga saudara Harun, mengambil rebana. Lalu semua perempuan keluar mengikutinya sambil memukul rebana dan menari-nari. Miriam menyanyi berbalas-balasan dengan mereka. Menyanyilah, menyanyilah bagi Allah karena Dia tinggi mulia. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, berkah dalam. Oh ya, aku mau nanya, siapa di antara kalian itu yang suka lagu? Pasti banyak kan? Pasti banyak. Aku juga suka lagu. Lagu Lagu yang diciptakan dengan sepenuh hati punya kekuatan yang besar katanya, yang dapat menggerakkan hati. Kalian kenal James Montgomery? Iya, orang Amerika sana, nggak tahu juga siapa. Dia itu pernah berkata bahwa musik adalah salah satu anugerah Tuhan untuk mengungkapkan respon dari hati kita yang terdalam kepada Tuhan dan karyanya melalui cara yang amat bermakna dan berkesan. Hal itu pula yang dilakukan Musa dan umat Israel mereka. Mereka menyanyikan kidung yang indah untuk mengungkapkan iman mereka kepada Allah dan kesaksian mereka atas karya Allah yang dahsyat di Laut Temberau. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu itu, mereka itu bernyanyi-nyanyi untuk Allah gara-gara dikejar-kejar sama Firaun. Sebenarnya pada awalnya itu Firaun udah melepaskan mereka, cuman gara-gara para penasehatnya itu marah sama Firaun, kenapa kau lepaskan mereka? Akhirnya Firaun berubah pikiran, dikejarnya lagi lah bangsa Israel. Nah, dalam pengejarannya itu, bangsa Israel ini melakukan nyanyian memuji nama Allah dengan harapan bangsa Firaun ini berhenti. Dan sesuai dengan ekspektasi mereka, bangsa Firaun ini berhenti, tenggelam mereka semua, mati. Dan kesaksian mereka atas karya Allah yang dahsyat di Laut Teberau. Bagi mereka Tuhan itu kekuatan dan mazmur. Dan emang iya, Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmur mereka. Bukan hanya mereka, tetapi untuk kita juga. Dialah pahlawan yang telah menyelamatkan mereka dari kejahatan dan kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dan dia bukan hanya penyelamat untuk mereka, tetapi untuk seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kalian kenapa-napa, minta sajalah sama Tuhan. Gitu. Semua itu mereka nyanyikan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Bahkan Miriam, kalau kalian nggak kenal Miriam itu siapa, yang tadi kubacakan tadi itu dari Alkitab itu, dia itu adalah saudara Harun, sang nabiah. Itu bersama semua perempuan memainkan rebana. Rebana itu kalau kalian nggak tahu itu, dia itu nggak tahu juga, kalau nggak salah alat musik dari Israel. Rebana menari dan memuji Tuhan. Dari perikop ini kita melihat bagaimana lagu memiliki kekuatan besar sejak dahulu kala. Apakah kekuatan besarnya? Kekuatan besarnya itu ialah menenangkan hati, mengurangi stres, dan untuk sebagai sarana memuji Tuhan. Lagu bukan sekedar ungkapan hati atau iman satu orang semata, tetapi juga kekuatan yang mengaruhi orang lain untuk ikut dalam suasana yang ada. Lagu bak magnet yang amat kuat, yang menarik orang lain di sekitarnya untuk turut berdendang dan kadang bergoyang gembira. Pertanyaannya ialah, apakah kita punya lagu yang menjadi salah satu ekspresi iman kita? Ya, apakah kalian ada? Mungkin kita punya orang yang mampu menciptakan nada dan irama yang indah seperti musisi.
Namun demikian, kita juga mengungkapkan iman kita melalui lagu-lagu yang sudah ada yang liriknya sesuai dengan isi hati kita. Kita juga bisa mengubah syair suatu lagu dan menjadi sarana ekspresi iman dan kesaksian kita di hadapan orang lain. Semua itu akan membuat hidup kita lebih ekspresif dan makin menjadi berkat bagi sesama. Kita bersyukur diingatkan akan anugerah Tuhan yang luar biasa lewat lagu. Melalui lagu, melalui lagu kita dapat mengekspresikan apa yang mungkin sulit kita ekspresikan. Dalam bentuk lain, melalui lagu juga kita makin menghayati Allah dan karyanya yang luar biasa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selamanya. Amin. Marilah kita menyatakan A. Apa? Benih sayang Tuhan. Marilah kita menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan suci Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita meminta ampun kepada Tuhan. Ya Yesus yang baik, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.